Dan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Enda Eklesia. Shalom Ibu Enda, Shalom, selamat pagi Bu Susi. selamat pagi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Susi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat dan tetap antusias. Mari sebentar saya ajak kita kembali berdoa bersama. Bapa di surga, biar Engkau berbicara Tuhan bagi setiap kami dan hati kami menjadi tanah hati yang subur. Ketika benih firman Tuhan ditabur, itu bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Ambil alih pelayanan hamba-Mu Tuhan, Kau Allah yang tidak terbatas itu sanggup mengerjakannya bagi kami dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu Tuhan, biarlah perkataan-perkataan kebenaran firman-Mu itu yang keluar dari mulut hamba-Mu, yang senantiasa terus Tuhan memberikan kekuatan, yang menegur kami, memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Baik, Ibu Susi, apakah suara saya didengar dengan baik? Jelas Ibu? Baik, terima kasih Bu Susi. Baik, Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau belajar bersama tentang bertumbuh, ya. Judulnya adalah Pertumbuhan adalah Perubahan. Bicara tentang bertumbuh itu adalah hal yang sangat menarik. Karena saudara, Tuhan juga sangat rindu kita semuanya pastinya bertumbuh. Saudara bisa lihat di slide saya tanaman ini, saudara. Kalau saudara pernah menanam tanaman atau mungkin di antara kita ada yang hobinya menanam tanaman-tanaman di pekarangannya banyak bunga atau mungkin juga sayur-sayuran atau sebagainya. Saudara, kalau saudara menanam tanaman, tentu sangat menarik kalau saudara mulai melihat tunas tanaman itu mulai keluar, saudara. Jadi pertumbuhan itu pasti sangat menarik. Saya bisa bayangkan kalau saudara menanam dan tiba-tiba beberapa minggu saudara lihat mulai muncul tunasnya, pasti begitu senangnya bagi saudara yang menanam. Jadi tumbuhan saja sangat menarik, apalagi saudara kita. Kalau kita lihat di sebelahnya, saudara, semua kita pernah mengalami fase ini dan mungkin juga bukan mungkin ya kita melihat dan menyaksikan fase ini juga bagi terhadap anak-anak kita. Tentu ini sangat menarik buat kita dari mulai anak kita, saudara bayi, belajar berjalan, akhirnya bisa berjalan, dan akhirnya saudara mereka bisa melakukan aktivitas sendiri tanpa bantuan kita, dan sekarang bisa pergi kemana-mana tanpa kita. Saudara, ini semua bicara tentang pertumbuhan. Jadi bertumbuh itu sangat menarik sekali, saudara. Makanya pagi ini kita mau bersama-sama terus belajar supaya kita terus mengalami pertumbuhan, karena juga tadi saya katakan bertumbuh itu sangat menarik perhatian Tuhan. Tuhan rindu tidak ada seorang pun di antara kita yang berhenti bertumbuh. Sama seperti kita orang tua, saudara. Pastinya kita rindu anak-anak kita terus mengalami pertumbuhan. Ya, dan Tuhan rindu tidak seorang pun di antara kita, saudara, mengalami mati secara rohani. Dan kerinduan hati Tuhan setiap hari kita mengalami pertumbuhan dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apa indikator atau ukuran bertumbuh? Ini penting, saudara. Ya, apa indikator atau ukuran bertumbuh? Ya, ukuran bertumbuh itu adalah perubahan. Sama-sama kita katakan, saudara, perubahan. Perubahan apa? Perubahan hidup yang menetap ke arah Kristus. Ini penting karena banyak juga dalam hidup kita ini perubahan-perubahan ya saudara ya. Tapi perubahannya saudara menetap nggak? Konsisten nggak? Karena ada orang yang hari ini bisa berubah, minggu depan tidak berubah, berhenti, saudara. Ya, nah jadi ingat bertumbuh itu adalah perubahan hidup yang menetap ke arah Kristus. Ini harus digarisbawahi, ke arah Kristus ya, saudara. Jadi tujuan kita satu, ke arah Kristus. Jadi bertumbuh itu adalah perubahan hidup yang menetap. Saudara, perubahan hidup yang menetap itu, kalau sudah menjadi gaya hidup atau respon hidup kita, itulah disebut bertumbuh. Jadi kalau perubahannya belum menetap, belum menjadi gaya hidup,
belum tentu itu bertumbuh, saudara. Jadi pertumbuhan itu, saudara, bukan seperti Kristen tomat. Mungkin semua kita pernah dengar ya. Tobat, hari Minggu ibadah tobat. Senin sampai Sabtu kumat lagi. Saudara. Jadi perubahan itu bukan sekali-sekali. Oh, minggu ini dia baik-baik. Minggu ini dia semangat, minggu ini dia menyala-nyala. Minggu depan tidak kelihatan lagi. Itu bukan, saudara, disebut bertumbuh. Bertumbuh itu, saudara, sudah harusnya menjadi gaya hidup. Ya, sudah menjadi gaya hidup. Perubahan yang menetap, saudara. Ya, semangat di dalam Tuhan, terus menerus semangat di dalam Tuhan, baik keadaan tidak baik sekalipun, baik dalam keadaan banyak masalah sekalipun, tetap semangat dan bergairah di dalam Tuhan. Nah, jadi pertumbuhan itu sebenarnya nggak ada hubungannya dengan usia pertobatan kita, karena ada orang sudah lama bertobat, saudara, ya, tapi nggak ngalamin perubahan-perubahan. Harusnya orang yang bertobat sungguh-sungguh, pertobatan sejati, saudara, diikuti dengan perubahan hidup. Itu sebenarnya salah satu indikator, saudara, ya. Salah satu indikator pertobatan, saudara. Sama seperti pohon, ya. Ada yang ditanam sudah lama, saudara, tapi nggak ngalamin perubahan. Pohon itu tetap seperti itu terus, saudara. Biasanya kalau pohon tidak ngalamin perubahan, saudara, atau pertumbuhan, lama-lama, lambat laun pohon itu pasti akan mati. Jadi, saudara, kalau saudara mau melihat seseorang itu bertumbuh atau tidak, itu dengan cara melihat apakah ada perubahan hidupnya. Kalau saudara mau melihat dalam diri saudara, apakah saudara bertumbuh atau tidak, indikatornya adalah apakah hidup saya ini berubah atau tidak. Ini penting sekali, saudara. Ya, jadi gampang ya, kita bisa tahu kita ini sudah bertumbuh. Lihat aja, apakah saya sudah ngalamin perubahan hidup. Nah, saudara, pertanyaannya, berubah dalam hal apa? Ya, pertumbuhan itu dimulai dari perubahan pikiran. Saya akan banyak berbicara di sini, saudara. Perubahan pikiran. Makanya, saudara, pertobatan itu kan dari bahasa aslinya metanoia, perubahan pikiran, saudara. Jadi pertobatan itu nggak bisa, saudara, dimulai dari tampak luarnya. Oh, saya mau bertobat nih, udah dah saya jadi orang baik-baik aja. Harus dimulai dari perubahan pikiran. Jadi, saudara, untuk bertumbuh, kita harus ngalamin perubahan. Perubahan dalam hal apa? Pertama sekali itu berubah dalam hal pikiran. Ya, mengalami perubahan pikiran, metanoia. Kenapa, saudara? Karena apa yang saya pikirkan, apa yang kita pikirkan, atau yang kita percayai, itulah yang sering sekali yang kita lakukan. Coba ingat-ingat, saudara, sering nggak tindakan kita hasil dari apa yang kita pikirkan dan kita percayai? Kita akan melakukan apa yang kita percayai, walau kadang itu bukan kebenaran loh, saudara. Contoh, sekali waktu saya ada konseling seorang istri, saudara, ya. Seorang istri ini konseling dengan saya. Nah, dia bilang begini, kalau dia sering tidak jujur dengan suaminya dalam hal keuangan. Karena, saudara, dari dia sebelum menikah, dia sudah bekerja, itu orang tuanya, saudara, mengajarkan berulang-ulang. Perhatikan, saudara. Mengajarkan berulang-ulang. Dan ibu ini mendengar berulang-ulang dari mamanya, bahwasannya bekerja itu bukan tanggung jawab istri dalam rumah tangga. Jadi kalau kamu nanti bekerja terus, sekalipun sudah menikah, ingat, gajimu itu bukan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, ibunya, mamanya terus ajarin itu sama wanita ini. Yang bertanggung jawab dalam rumah tanggamu itu adalah suamimu. Jadi kalau kamu pun tetap bekerja ketika sudah menikah, gajimu itu harus kau simpan. Nah,
Saudara, itu yang dia dengar berulang-ulang dan akhirnya itu menjadi sebuah kepercayaan. Akhirnya saudara dia lakukan itu. Nah, jadi dia bekerja, dia punya prinsip saudara, yang itu dia lakukan tentunya dan itu dia percayai bahwa dia bekerja gajinya tidak untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Makanya sekali waktu ketika suaminya kehabisan uang, tanya, apakah engkau pegang uang? Pasti tentu suaminya tanya saudara karena istrinya bekerja. Dia nggak pernah bilang ada uangnya. Dia bilang selalu nggak ada. Nggak ada. Uangnya habis. Habis. Saudara lihat. Ada ketidakjujuran. Dan dia anggap itu sebuah kebenaran, saudara. Karena dia pegang kepercayaan bahwasannya yang menanggung jawabi pemenuhan kebutuhan keluarga itu adalah suami, bukan istri. Jadi kalaupun dia bekerja, saudara, gajinya bukan untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Nah, ketika suaminya bertanya, apakah ada pegang uang? Nah, dia bilang tidak. Nah, saudara lihat, dia anggap ini sebuah kebenaran. Padahal saudara itu pembenaran. Waktu saya konseling ibu ini nggak gampang. Karena bertahun-tahun dia lakukan itu dan dia percayai itu. Saya beritahu kebenaran bahwa suami istri saudara itu harus transparan. Ya, dalam segala hal. Ya, itu kan bicara tidak jujur. Karena dia sebenarnya pegang uang. Tapi dia bilang kepada suaminya dia tidak pegang uang karena sudah habis. Nah, saudara lihat saudara. Dia percayai ajaran orang tuanya. Sebenarnya, saudara, itu bukan kebenaran, tapi pembenaran diri. Makanya, saudara, apa yang kita percayai itu sangat penting, saudara. Sekali lagi, apa yang kita percaya itu sangat penting. Karena apa yang kita percayai, itulah yang biasanya kita pikirkan dan akan kita lakukan. Hari-hari ini apa yang kita lakukan buah dari apa yang kita pikirkan dan percayai. Makanya Amsal 23 ayat 7a kan berkata, saudara. Sebab sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikian jugalah ia. Jadi apa yang kita pikirkan itulah saya. Apa yang saya pikirkan itulah saya. Jadi saudara hari ini adalah buah dari apa yang saudara pikirkan. Bisa bayangkan saudara, kalau kita tidak ikut dalam Koram Deo atau tidak mengawali hari dengan merenungkan firman, saudara, betapa banyak pengajaran-pengajaran yang kita dengar, baik dari orang tua, orang-orang yang dekat dengan kita, dari apa yang kita dengar, saudara, berulang-ulang, itu bisa menjadi sebuah kepercayaan. Dan apa yang kita percayai, biasanya, saudara, itulah yang kita lakukan. Karena itu terus yang kita pikirkan. Bisa bayangkan saudara kalau kita nggak ganti apa yang kita pikirkan itu saudara dengan perenungan firman. Bisa bayangkan kepercayaan kita saudara bukan kebenaran. Tapi pembenaran-pembenaran. Jujur saudara, masih banyak dalam kehidupan saya ini. Kalau saya boleh introspeksi diri atau evaluasi yang belum sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Cara saya berpikir, cara saya bersikap, cara saya bertindak, cara saya berbicara, cara saya mengelola apa yang dipercayakan, bukan hanya uang, saudara. Anak-anak yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang Tuhan percayakan, tanggung jawab yang dipercayakan. Kadang-kadang, saudara, juga belum sesuai dengan kebenaran firman. Saya melakukannya hasil dari apa yang saya pikirkan, saya percayai. Dalam membangun hubungan juga, saudara, kadang mau gagal juga. Terutama terhadap orang-orang yang terdekat. Ya, anak, ya, bisa. Dan sebagainya. Saudara, saya sadar saya perlu berubah. Nah, ini penting, saudara. Ketika kita sadar kita perlu berubah, itu adalah awal pertumbuhan. Ketika kita sadar kita perlu berubah, itu adalah awal pertumbuhan. Yang bahaya itu kan begini, saudara.
ketika kita tidak sadar kita perlu berubah. Ini bahaya, saudara. Kalau kita nggak sadar kita perlu berubah. Kita berpikir semua yang kita lakukan itu benar. Belum tentu kebenaran. Jangan-jangan pembenaran saja. Makanya saudara, awal pertumbuhan dimulai dari kesadaran saya perlu berubah. Kalau kita nggak sadar kita perlu berubah, ini bahaya saudara. Makanya nggak heran saudara banyak kita nggak ngalamin pertumbuhan. Orang yang terus merasa dia fine-fine aja, baik-baik saja saudara, ya, dan merasa benar saudara, padahal belum bukan kebenaran tapi pembenaran, ini ciri orang yang tidak akan pernah mengalami perubahan. Jangan sampai saudara tunggu masalah terjadi baru sadar untuk berubah. Betapa bahayanya saudara. Hati-hati dengan apa yang kita percayai, apa yang kita pikirkan saudara. Apa yang kita dengar sering setiap hari. Kita cenderung sekitar kita atau lingkungan kita atau mungkin di dalam rumah pola asuh kita saudara. Contoh, kita sulit kan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Padahal saudara, setiap hari kita itu menaikkan doa Bapa kami. Kita selalu bilang dari mulut kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi kita sulit prakteknya mengampuni. Apalagi orang-orang yang terus-menerus saudara bersama dengan kita. Saudara. Bisa bayangkan saudara, dunia berkata apa tentang mengampuni? Mengampuni itu saudara punya batas. Punya batas. Makanya kan ada lagunya saudara. Satu kali kau sakiti hati ini sudah kumaafkan. Dua kali kau sakiti hati ini masih kumaafkan. Tapi jangan tiga kali. Saudara lihat. Sampai dijadikan lagu ya saudara. Ini lagu Tempo Doloe ini saudara ya. Sampai dijadikan lagu. Karena terus-menerus itu kita dengar, makanya saudara kita mengampuni gagal. Apalagi kalau kita nggak renungkan firman, yang kita pikirkan, yang kita olah dalam pikiran kita, apa yang sering kita dengar, apalagi itu udah jadi lagu, saudara. Makanya kita sulit mengampuni, kita gagal mengampuni. Kita nggak sadar kalau kita ini produk diampuni oleh Tuhan. Tapi pengampunan kita, saudara, bersyarat. Oke, aku ampuni, tapi jangan ulang lagi ya. Nah, itu kan sering, saudara, yang kita ucapkan. Makanya pengampunan kita gagal, saudara. Makanya nggak heran ibu-ibu kalau kumpul dengan ibu-ibu, misalnya ada satu orang ibu curhat tentang suaminya yang bolak-balik melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ada satu ibu yang langsung nyerocos bilang gini, saudara, tuh dikasih hati minta jantung, udah deh, jangan dikasih kesempatan lagi. Nah, lihat tuh, saudara, kenapa? Karena itu yang dia percayain. Kalau bolak-balik diampunin memang nggak jerah-jerah. Makanya, saudara, kita perlu sekali, saudara, untuk mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita bersyukur ada di dalam Koram Deo ini bisa dengar firman ataupun mungkin saudara dengar firman dari yang lain, nggak apa-apa saudara. Tapi setidaknya saudara itu penting sekali untuk apa yang kita dengar itu menjadi, apalagi yang kita dengar berulang-ulang. Penting sekali kita mendengar firman saudara. Kenapa? Karena memang dikatakan firman itu bermanfaat saudara untuk setiap kita. 2 Timotius 3 ayat 16 kan bilang saudara, tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk apa? Mengajari kita, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita dalam kebenaran. Nah, makanya untuk itu kita diperlengkapi. Untuk setiap kita dalam perbuatan baik. Jadi kalau kita mau perbuatan kita baik, benar, saudara kita perlu dengar firman. Karena setiap kali kita dengar firman, saudara, sering kan kita merasa firman tuh, saudara bukan merasa, memang itulah yang ada. Mengajari kita, menyatakan kesalahan. Kita waktu dengar firman, waduh, iya nih saya sekali nih. Saudara jangan marah sama yang menyampaikannya. Karena memang firman Tuhan itu untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan.
dan mendidik kita. Jadi kalau kita dengar firman, saudara, kena ke kita, saudara, justru kita harus bersyukur. Tuhan tuh sedang memperbaiki hidup kita, membersihkan hidup kita. Saudara, ini penting untuk kita praktekkan bersama. Bagaimana kita mengalami perubahan, saudara? Yang pertama, saudara, kita harus belajar mengintrospeksi diri. Ya, kita kan suka introspeksi orang lain, tapi introspeksi diri kita paling males. Introspeksi diri itu bicara sadar akan kesalahan dan kekurangan diri sendiri dengan jujur. Ya, sadar saudara bahwa saya punya masih kekurangan dan saya harus jujur. Ya, jadi kata kuncinya jujur. Kalau kita nggak jujur dengan diri kita sendiri, nggak heran saudara kita sering nggak jujur juga dengan orang-orang di sekitar kita. Introspeksi itu bukan menyalahkan diri sendiri, saudara. Perhatikan ini baik-baik. Bukan menyalahkan diri sendiri, tapi menyadari kesalahan dan kekurangan diri sendiri. Jadi bukan menyalahkan diri sendiri, akhirnya saudara jadi tertuduh, bukan. Introspeksi itu sadar kalau saya masih punya kesalahan, kekurangan. Sadar titik masalah saya di mana. Tidak akan ada perubahan tanpa menyadari kesalahan, saudara. Tidak akan pernah ada perubahan tanpa menyadari kesalahan. Sekali waktu saya tuh bercermin di depan kaca, ya saudara ya. Dan saya menganggap, oh saya nggak gemuk, padahal timbangan saya naik, saudara. Saya berdepan di depan kaca. Dan saya, saudara, bilang gini, enggak gemuk kok. Padahal jelas waktu nimbang berat badan, timbangan naik. Tapi waktu di depan kaca, saudara, saya sebenarnya melihat saya itu gemuk. Tapi saya bilang, enggak, masih oke lah, masih oke. Nah, lihat saudara, tidak menyadari. Makanya saudara, waktu saya tidak menyadari, saya tidak gemuk, giliran diajak makan, diundang makan, waduh, saya itu makan sepuasnya. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Semakin bertambah berat badannya. Nah ini dia, saudara. Nggak jujur. Masih ada pembelaan. Enggak, dibanding dengan si A, si B. Saya bandingkan dengan orang yang lebih timbangannya dari saya, saudara. Saya belum apa-apanya kok. Nah itu pembenaran, saudara. Makanya kalau kita nggak nyadarin, saudara, masih ada kekurangan, kelemahan, kesalahan diri, ini akan sulit, saudara, untuk ngalamin perubahan. Nah, boleh dilanjutkan slide-nya? Iya. Saudara, perubahan tidak akan terjadi kalau selalu kita berpikir, tidak ada masalah dengan saya. Saya tidak ada salah. Orang yang merasa, merasa ini susah memang, saudara. Merasa nggak gemuk, padahal gemuk kayak saya ya, saudara. Waktu saya pernah cerita tuh nimbang, saudara. Merasa baik, padahal nggak baik, saudara. Namanya merasa cantik, nggak cantik, merasa kaya, padahal nggak kaya. Merasa kudus, padahal nggak kudus, saudara. Orang yang merasa dia baik-baik saja, tidak akan berubah. Coba saudara cek ketika saudara dalam hubungan dengan pasangan atau dengan anak atau dengan circle kita, saudara, kompak kita, ketika konflik. Saudara, kita sering kan ketika kita ada ngalamin gesekan atau konflik, saudara, dengan pasangan atau dengan anak atau dengan komunitas kompak, saudara. Kita selalu langsung, saudara, evaluasi itu siapa? Orang lain kan, pasangan kita, anak kita. Kamu tuh yang sukanya begini, membuat saya jadinya marah. Lihat saudara, suka kan begitu? Kita jarang cari masalah itu datangnya dari diri kita. Ingat saudara, orang yang merasa nggak pernah bersalah, itu akan menghalangi dia berubah. Coba cek, akar masalah saya itu apa? Kok bisa ya saya konflik semalam dengan pasangan saya? Dengan anak saya kok bisa saya ngomong to the point?
pedas menyakiti hatinya sehingga anak saya masuk ke kamarnya dengan banting pintu. Contoh nih ya saudara ya. Nah, coba akar masalah dari diri saya apa? Kita kan selalu kan cari akar masalah diri orang lain. Ya, karena kita merasa lagi nih saudara. Merasa baik-baik aja. Merasa nggak salah. Apa salah saya? Saya ngomong kok yang sebenarnya dengan suami saya, kamu tuh lelet. Dari mulai kita menikah sampai sekarang, udah 19 tahun lelet memang kamu. Nah, suami merasa nggak dihargain, langsung dia ngomong, bentak saudara. Lah kita merasa gini, langsung bilang, kamu tuh baru diomongin gitu aja langsung marah. Nah, saudara kita langsung lihat kesalahan orang lain, tapi kita nggak pernah mau lihat akar masalahnya. Mungkin cara kita bicara mudah menyinggung hati pasangan kita. Ketika kita terikat hutang, saudara, akar masalahnya apa? Temukan. Jangan-jangan kita belum setia mengelola keuangan. Ya, cek titik masalahnya apa? Bukan karena nggak cukup. Masalahnya mungkin sayanya yang tidak mengelola dengan baik. Nah, sakit, saudara. Cari akar masalahnya. Kalau memang karena ulahnya diri sendiri, pola makannya yang tidak baik, saudara, pola istirahat juga tidak teratur. Nah, ini kan kita harus, saudara, sadar akar masalahnya itu datangnya dari kita. Makanya, saudara, kita harus berubah. Makanya kan, saudara, Roma 12 ayat 2 dibilang berubah oleh pembaruan budimu. Jadi perubahan hidup itu dimulai dari cara berpikir. Hidup kita tidak akan berubah kalau cara berpikir kita tidak berubah. Makanya kita harus rendah hati, saudara. 2 Tawarik 7 ayat 14 kan bilang, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saudara, bagaimana saudara dan saya pulih? Kita harus, saudara, berbalik dari jalan-jalan kita yang salah. Bagaimana caranya bisa berbalik dari jalan-jalan yang salah? Saudara lihat yang saya uh, garis bawahi, saudara. Harus rendah hati. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini memang perlu banyak. Saya ini banyak masih salah nih. Banyak nih masih yang harus diubah, saudara. Nah, jadi kalau hidup kita ingin dipulihkan, saudara, mari merendahkan diri. Berbalik dari cara hidup kita yang tidak benar. Percuma, saudara. Ya, mungkin kalau kata percuma kurang baik juga ya. Ya, saudara ya, dikatakan. Makanya ada orang bilang ini, kamu doa, 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 tapi nggak ngalamin perubahan hidup. Doanya kencang-kencang sampai tetangga dengar. Tapi kamu kalau diberitahu tetap ngeyel. Nah, lihat tuh saudara. Berdoa banyak tapi nggak ngalami perubahan. Harusnya orang yang berdoa harusnya beriringan dengan perubahan hidupnya ya. Ada orang berdoa tapi nggak ngalami pemulihan saudara dalam hidupnya. Nggak bertobat. Jangan sampai saudara kita melakukan banyak aktivitas-aktivitas rohani, tapi nggak ngalamin perubahan hidup apa-apa. Ketika kita dikoreksi, ketika kita ditegur oleh pasangan anak kita, waduh langsung kita itu saudara punya tanduk dua. Kita merasa benar, kita merasa kudus. Nah, saudara pertanyaannya begini, apakah perubahan hidup kita ini sudah menginspirasi orang-orang di sekitar kita? Pasangan kita, anak-anak kita. Saudara coba cek, apakah kita sudah menjadi inspirasi buat pasangan anak-anak kita terutama saudara. Karena orang yang paling sering melihat kita adalah keluarga kita tentunya. Beberapa minggu ini saudara anak saya yang tinggal di rumah Pak Mardi lagi libur pulang ke Pekanbaru. Kita itu duduk sama, saya banyak belajar mendengarkan anak-anak saya. Saya tanya kepada anak saya karena kalau dia di Jakarta kan tidak sering sama saya. Jadi kita mesbah keluarga malam saya tanya, apa yang kamu lihat dari hidup mama? Karena dia anak paling besar, saya penting sekali mendengarkan dia menggantikan posisi suami saya yang sudah tidak ada saudara. Apa yang kamu lihat dari mama dan apa yang harus mama ubah? Anak saya bilang begini saudara. Ya, ini anak saya ada di sini, saudara. Ya, dia bilang gini, dulu waktu papa masih hidup, mama itu anak yang paling bungsu di antara kami semua. Mama itu dibuat paling bungsu, si paling-paling. Dimanja. Mama itu wanita yang manja yang kami tahu waktu papa masih hidup.
Tapi setelah papa tidak ada 4 tahun, hampir mau 5 tahun mama ditinggal papa. Aku melihat sendiri mama itu bisa menjadi wanita yang gak manja. Wanita yang kuat bisa melewati kerasnya hidup. Wanita yang berjuang. Dan dia bilang itu sebuah perubahan. Saudara, waktu saya dengar itu, saudara, saya kaget. Ternyata hal-hal yang mungkin tidak saya lihat karena keadaan yang membuat saya harus berjuang dan kuat, saudara. Kalau dibilang, ya gimana lagi mau manja, ya harus tahu diri manja dengan siapa. Tapi itu dilihat ternyata oleh orang-orang di sekitar kita. Saudara, pertanyaannya, perubahan hidup itu penting. Karena itu bisa menjadi inspirasi buat orang-orang yang melihat hidup kita. Kita ini suratan Kristus yang terbuka, saudara. Orang melihat apa di dalam hidup kita. Makanya setiap hari kita perlu berubah. Untuk bertumbuh kita perlu berubah. Yang kedua, saudara, buat keputusan. Apa yang harus diubah? Apa nih yang harus saya ubah? Pola makan saya, pola tidur saya, hubungan saya dengan anak-anak. Ketika saya bersama, apakah benar-benar berkualitas? Jangan sampai waktu memang bersama dalam ruangan sama, tapi sebenarnya saya asik dengan gadget saya. Saya nggak banyak mendengarkan mereka. Saudara, kita perlu ubah, saudara. Cara berkomunikasi, tidak terus menghakimi, mendikte. Sudah cara saya bergaul, saya tinggal di pergaulan seperti apa? Cara saya mengelola keuangan, apakah saya mencukupkan diri dengan apa yang ada pada saya? Saudara, buat keputusan saudara untuk berubah. Yang terakhir, konsisten dalam perubahan itu, saudara. Saudara, untuk konsisten dalam perubahan kita nggak bisa sendiri. Kita butuh orang-orang yang terus mengingatkan kita. Pasangan kita, anak-anak kita, kompak kita. Kita bersyukur ada dalam kompak, saudara. Tinggalkan komunitas yang membuat kau tidak berubah, saudara. Firman Tuhan bilang, jangan sesat. Pergaulan yang merusak kebiasaan yang baik. Saudara, kita bersyukur ada di dalam kompak-kompak yang terus mengingatkan kita, jangan sakit hati, saudara. Saya punya kompak yang saya sangat syukurin, saudara. Yang berulang-ulang, saudara, itu mengingatkan saya. Kamu tuh sebagai gembala harus begini, begini. Ibu tuh begini sabar, ibu ini begini menghadapi jemaat. Saudara, saya bersyukur ada di antara mereka ketika saya sakit. Mereka mendoakan saya. Ketika saya mengalami, saudara, banyak masalah saya bisa cerita. Saudara, dalam kompak. Kita bersyukur, saudara. Pertanyaannya hati-hati dengan circle-mu hari-hari ini. Jangan keluar, jangan tinggalkan kompak yang membawa engkau semakin di dalam Tuhan. Jangan pernah tinggalkan itu. Hati-hati dengan komunitas yang membuat kau semakin jauh dari Tuhan. Yesaya 52 ayat 11 bilang begini, menjauhlah, menjauhlah, keluarlah dari sana. Dari mana, saudara? Jangan engkau kena kepada orang yang najis. Berarti keluar dari orang-orang yang najis, saudara. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat engkau perkakas rumah Tuhan. Saudara, tinggalkan komunitas-komunitas circle yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Hari-hari ini banyak, saudara, komunitas-komunitas yang hanya menikmati kesenangan dunia, saudara. Pindah dari satu kafe ke kafe lain. Nggak salah, saudara, masuk kafe. Nggak salah. Tapi saudara, apa yang kita bicarakan di sana? Nggak salah pergi karaokean, saudara, nggak salah. Tapi saudara, pertanyaannya apakah itu membuat kau semakin melekat dengan Tuhan? Atau justru yang tadinya kau bisa ikut kompak, jadi nggak ikut kompak karena kesibukan-kesibukan yang lain. Saudara, kita perlu komunitas yang sehat supaya kita tetap tinggal dalam perubahan. Makanya kalau di kompak ada nasihat, di kompak harusnya ada saling menegur, saling menasihati, saling mendoakan. Saudara, jangan kesinggung. Yang terakhir, saudara, kunci bertumbuh, kita perlu tanah hati yang baik. Makanya firman Tuhan bilang berulang-ulang kita dengar, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kenapa, saudara? Kita harus punya tanah hati yang baik, hati yang baik. Karena tanah hati kita sangat menentukan respon kita. Ada orang, saudara, ketika mendengarkan sama-sama dengar firman.
Tapi responnya bisa beda-beda, saudara. Ada orang mendengar firman responnya benar. Karena disimpan di tanah hati yang baik. Ada orang mendengar firman, responnya sakit hati, saudara. Karena dia merasa ini yang ngomong nih sedang ngomongin saya nih. Nyindir saya nih. Saudara, ini penting ya. Hati. Makanya kita harus jaga hati kita dengan waspada, saudara. Coba perhatikan. Gak ada yang baik lahir dari hati yang najis. Jadi apapun yang baik, kalau jatuhnya ke tanah hati yang tidak baik, keluarnya itu nggak baik, saudara. Firman pun yang ditabur, kalau hati kita ini nggak baik, najis, saudara, itu yang keluar responnya nggak baik juga. Ini kalau khotbah ini suka nyindir-nyindir nih. Kalau khotbah nih suka sekali. Nah, lihat tuh, saudara. Hati kita itu bejana. Kalau bejananya kotor, apapun yang disimpan dalam bejana yang kotor, ya semuanya yang keluar akan kotor. Bukan masalah di orang yang nyampaikan. Apalagi nyalakan firman, saudara. Bertobat kita. Jadi apapun yang kotor, apapun hati, kalau hati kita kotor, yang masuk apapun hati itu biasanya omongannya itu pedas, menyakiti. Kayaknya kalau orang yang keluar dari mulutnya tidak baik, sebenarnya dia hatinya sedang luka. Orang kalau hatinya kotor, dia dengar baik apapun itu bisa ditangkap nggak baik. Hati-hati, saudara. Makanya saudara kan ingat cerita tentang orang Farisi, orang Saduki, dan ahli Taurat. Membaca Taurat yang sama dengan dibaca oleh Yesus. Tapi lihat respon mereka ketika menghadapi seorang perempuan, saudara, yang ketahuan berbuat zina. Saudara lihat, apa yang dilakukan orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, saudara. Mereka membawa perempuan itu, saudara, dan menempatkan perempuan itu di tengah-tengah dan berkata, perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan itu. Saudara lihat, sama-sama nih saudara baca Taurat, saudara. Orang Saduki, ahli Farisi, Yesus juga baca Taurat yang sama. Tapi orang Farisi, orang Saduki, ahli Taurat, saudara, ketika melihat orang yang berdosa, pendosa, saudara, dibilang lempar. Tapi lihat respon Yesus, saudara. Apa yang Yesus lakukan? Yesus bilang gini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, coba lempar dia dengan batu pada perempuan ini. Nah, saudara, satu persatu orang kan meninggalkan perempuan itu karena baru sadar. Nah, siapa saya nggak berdosa? Karena semua kita berdosa. Lalu Yesus temuin perempuan yang kedapatan berzina itu, lalu dia bilang apa? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Coba perhatikan, saudara. Responnya berbeda kan? Orang Farisi, ahli Taurat, dan respon Yesus sangat bertolak belakang. Padahal sama-sama membaca Taurat yang sama. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mendengar firman setiap pagi, apa respon kita? Untuk bertumbuh, perlu tanah hati yang baik. Kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bapa, Engkau yang terus memperlengkapi kami. Kalau hari ini kami mendengar firman Tuhan, kami ditegur. Itu artinya firman yang kami dengar memperbaiki kelakuan kami. Biar kami Tuhan memiliki respon yang benar. Kami mau terus bertumbuh. Untuk bertumbuh tidak hanya sekedar kemauan, tapi ada bagian kami yang harus kami lakukan, yaitu berubah. Tuhan, tanpa kerendahan hati kami tidak akan pernah bisa berubah. Makanya ketika Tuhan pakai orang-orang di sekitar kami, pasangan kami, anak-anak kami, kompak kami, untuk menegur kami, mengoreksi kami, itulah alat Tuhan untuk mempertajam hidup kami. Ampuni kami kalau sering sekali ketika kami dinasihati, ditegur, kami malah sakit hati. Itu yang membuat kami sering tidak bisa berubah. Segala sesuatu yang menghambat pertumbuhan, kami patahkan. Dan hari ini kami mau tunduk kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya Amin. kembalikan kepada Ibu.